Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran IPA. Masih bersama saya, Wiwik Wiharjo. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas apa itu dihibrid. Ya, tapi sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang monohibrid. Nah, kalau sekarang dihibrid. Ya, di itu artinya adalah dua. Ya, sedangkan hibrid itu adalah perkawinan atau persilangan. Jadi dapat secara singkat kita katakan di hibrid itu adalah persilangan atau perkawinan, ya, yang akan kita lihat itu hanya dua sifat beda saja. Ya, ingat, dua sifat beda. Dua sifat beda, bukan dua orang. Oke, nggak boleh. Dadah. Nggak boleh. Oke, dadah. Jangan ganggu. Oke, maaf. Ganggu sebelah. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh atau sebagai gambaran seperti ini. Kita lihat. Di sini, di sebelah saya, ada pohon mangga. Nah, pohon mangga ini memiliki banyak sifat. Contohnya, ternyata mangganya itu rasanya manis. Berikutnya adalah ukurannya besar, ya, dagingnya tebal, terus buahnya banyak, dan juga ternyata pohonnya pendek, jadi enak, ya. Nah, ini kalau Bapak lihat di sini ada 5 sifat, ya. Tetapi dalam persilangan nanti di hibrid kita tidak bisa atau tidak melihat semuanya, tidak melihat dari atas sampai bawah semuanya. Yang kita lihat hanya 2 sifat saja. Contohnya yang akan kita ambil itu adalah sifat yang pertama rasa manis dan ukuran. Ya, jadi disimpulkan kita hanya akan melihat dalam di hibrid contohnya hanya melihat rasa dan ukuran. Ya, boleh rasa dengan jumlah buah, boleh rasa dengan tinggi rendahnya pohon, boleh. Ya, terserah yang mana. Tetapi kita ingat hanya melihat 2 sifat beda, yaitu rasa dan juga ukuran kalau di sini contohnya. Oke, dipaham ya? Oke, nah itu di hibrid. Kita akan bahas lebih mendalam di video ini. Sebelum kita mengawin-ngawinkan, sebelum kita persilang-silangkan, kita pelajari dulu bagaimana pembentukan gamet pada dihibrid. Nah, pembentukan gamet pada dihibrid, ya, ini mengikuti hukum Mendel II, yaitu tentang asortasi bebas, di mana gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Nah, maksudnya bagaimana ini? Ya. Coba kita perhatikan dulu. Nah, ini nih. Ini dia nih. Atas ya. Oke. Ini adalah Gregor Mendel, ya, penemu atau bapak genetika. Nah, ya, pewarisan sifat, tentang pewarisan sifat. Nah, ulang lagi. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana cara mengawinkan atau menyilangkannya, kita belajar dulu tentang bagaimana pembentukan gamet pada dihibrid. Ya, nah pembentukan gamet pada dihibrid mengikuti hukum Mendel II, yaitu hukum asortasi bebas, di mana gen di dalam gamet mengalami penggabungan secara bebas saat pembentukan individu baru. Nah, Mendel itu siapa? Nah, ini adalah Mendel. Nah, ini dia adalah seorang ilmuwan yang kita sebut sebagai bapak genetika. Ya, kita lanjutkan. Apa maksud dari hukum Mendel II ini? Nah, kita contohkan seperti ini. Nah, ini adalah dihibrid, maka 2 sifat beda. Contohnya tadi adalah M itu manis, B itu besar. Ya, maka ada 2. Bagaimana cara pembentukan gametnya? Cara pembentukan gametnya tinggal kita pasangkan secara bebas seperti ini. M ke B kita pasangkan. Ya, manis dengan besar kita pasangkan. Maka akan menghasilkan gamet M besar, B besar.
Kita pasangkan lagi M besar dengan B kecil, maka kita akan membentuk gamet yang kedua. Oke, kita lanjut lagi. Kalau M besar sudah semua, sekarang kita tinggal M kecilnya. M kecil kita pasangkan dengan besar, maka M kecil B besar. Dan selanjutnya adalah M kecil kita pasangkan dengan B kecil, maka hasilnya gamet adalah M kecil B kecil. Ini namanya adalah asortasi bebas, ya. Gen manis dengan gen besar, maka kita gabung-gabungkan seperti sebelah. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Pembentukan masih dengan gamet. Nah, kita coba tadi, coba contohkan yang tadi. Nah, kalau seperti ini kira-kira gametnya apa saja? Nah, kita cek, coba. M besar ini kita ke sini. Kebablasan, sini dulu ya. Oke, jadi gametnya adalah M besar, B besar. Sekarang ini ke sini. Ternyata M besar, B besar juga sama. Yang ini ke sini. M besar, B besar. Yang ini ke sini. M besar, B besar. Ternyata meskipun ada 4, ini cuma ada satu macam. Jadi meskipun ini ada 4 gamet, cuma ada satu macam, kita cukup menyebutnya satu kali saja. M besar, B besar. Jadi ini ada satu jenis gamet, ya, untuk yang susunan genotip seperti M besar, B besar, B besar. Kita coba lagi. Kalau model seperti ini, bagaimana susunan gametnya? Ada berapa macam? Oke, seperti kita ikuti asortasi bebas tadi, ya. M besar ini pindah ke sini, berarti adalah M besar, B besar. Ini ke sini, berarti adalah M besar, B besar juga sama. Sekarang ganti yang kecil, M kecil, B kecil, M kecil, M kecil, B besar. Satu lagi ke sini adalah M kecil, B besar. Ternyata ada berapa macam? Ya, ini sama, ini sama. Berarti hanya ada 2 macam, yaitu adalah M besar, B besar dengan M kecil, B besar. Sekarang coba satu lagi. Yang ini kita sama juga, ya. Kita coba dulu rubah warnanya biar enak. Mana warna? Oke. Nah, sekarang kita pasangkan juga M besar, B kecil, M besar, B kecil, M besar, B kecil lagi, M besar, B kecil, M kecil, B kecil, M kecil, B kecil, satu lagi ternyata sama, M kecil, B kecil, ya. Ternyata ada berapa macam gamet? Ternyata 2 macam gamet juga, ya. Ini cara pembentukan gamet, ya, menurutku Mendel kedua. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ya, Pak Tono menyilangkan tanaman yang memiliki batang tinggi dan berbuah hijau. T besar, H besar, H besar. Dengan tanaman pendek berbunga putih. T kecil, K kecil, K kecil. Tinggi dominan terhadap pendek dan hijau dominan terhadap putih. Hitunglah perbandingan genotip dan fenotipnya. Oke, kita cek dulu atau kita tulis dulu parentalnya bagaimana. Parentalnya di sini adalah T besar, H besar, H besar. Berarti ini adalah homozigot dominan, yang ini adalah homozigot resesif. Dikawinkan tinggi hijau dengan pendek putih. Langkah berikutnya kita cari dulu gametnya. Ya, gametnya sama dengan tadi. T besar ke H besar, T besar ke H besar. Nah, ini berarti berapa macam gamet? Ya, cuma ada satu macam gamet. Yang ini juga satu macam gamet. Oke, ketika sudah ketemu gametnya, ini kita sudah bertemu gametnya. Sekarang berarti tinggal kita gabungkan. Jadilah filial atau keturunan. T besar, T kecil, H besar, H kecil. Kita tinggal gabungkan saja. Dari ke sini kita gabungkan. Ya, jadi T besar, T kecil, H besar, H kecil.
Jadi fenotipnya adalah tinggi hijau. Karena di sini ada dominan T besar, di sini ada H besar, maka tinggi hijau. Jadi dapat disimpulkan perbandingannya adalah ini perbandingan genotipnya. Perbandingan genotipnya itu adalah 100% T besar T kecil, H besar H kecil, dan perbandingan fenotipnya itu adalah tinggi hijau. Ya, ini adalah fenotip. Oke, good. Oke ya, ini adalah dihibrid. Kita coba lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal lanjutan yang tadi. Persilangan antara tanaman tinggi bunga hijau dengan tanaman pendek bunga putih, pendek bunga putih, ini kesalahan nih, menghasilkan keturunan 100% tinggi hijau. Oke, 100% tinggi hijau. Jika tinggi dominan terhadap pendek dan hijau dominan terhadap putih, hitunglah perbandingan fenotip keturunannya. Nah, kita cek dulu. Seperti biasa, kita tulis dulu parentalnya seperti apa. Oke, karena dia minta adalah dikawinkan sesamanya. Ini dikawinkan sesamanya. Berarti ini contohnya kalau yang ini jantan atau yang ini betina atau yang ini betina ya. Kebalik. Ini betinanya, maka ini sama semua. T besar T kecil, H besar H kecil, T besar T kecil, H besar H kecil. Ini sama. Langkah berikutnya adalah kita cari gametnya. Gametnya sama. T besar H besar, T besar H kecil, T kecil H besar, T kecil H kecil. Ya, karena ini sama, maka gametnya ternyata sama-sama ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, gametnya sama-sama punya 4. Berarti kita harus pasang-pasangkan nih. Ini pasangkan ke sini. Ini pasangkan ke sini. Ini pasangkan ke sini. Yang ini pasangkan ke sini. Kalau sudah selesai, sekarang gantian yang ke sini. Sampai semuanya. Maka kalau semuanya seperti ini ribet. Ya, terlalu banyak, kita bisa kelewatan. Karena 4 kali 4 16. Jadi akan ada 16 kemungkinan jenis anaknya. Maka yang lebih gampang kita pakai tabel. Ya, coba kita pakai tabel. Nah, ini tabelnya. Ya. Kalau sudah tabel, ini diisi gametnya. Ini gamet yang pertama, ini gamet-gametnya T besar T besar H besar dan seterusnya sampai ke sini. Ini juga disusun ke bawah. Oke. Nah, nanti tinggal kita gabungkan. Kolom yang ini berasal dari sini. Ini ke sini, ini ke sini ketemu. Jadi T besar, H besar, H besar. Kalau kolom yang ini, maka yang sini kita turunkan. T besar dari sini. T besar, H besar, H kecil. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari sini juga diturunkan lagi. T besar, T kecil, H besar, H kecil. Yang ini T besar, T kecil, H besar, H kecil. Oke, kita coba ngacak yang di sini. Ya, ini adalah T kecil, T kecil. Maka sini kamu lihat garisnya yang dari sini ke sini. Oke, T kecil, T kecil, T kecil, H besar, H besar. Nah, seperti ini. Nah, kalau lengkap maka jadinya seperti ini. Nah, ya, sekarang sudah lengkap semuanya. Oke. Nah, sekarang sudah digabung-gabungkan semuanya nih. Nah, kita tinggal langkah berikutnya adalah menentukan fenotipnya. Oke, sekarang ada T besar, H besar. Berarti ini adalah tinggi hijau. Ya, ini tinggi hijau. Kalau yang ini apa? Ini juga sama nih. Tinggi hijau. Kalau yang ini apa nih? Kalau yang ini berarti pendek hijau. Karena T kecil ya. Yang ini mana tadi contoh? Nah, coba yang ini. Ini adalah T, ada T besar, berarti ini adalah tinggi.
hijau. Oh, nggak ada hijau nih. Kan H kecil semua, maka putih. Ya, kalau kita input semuanya, kita baca satu semua. Sekarang kita input semuanya, jadi semuanya seperti ini. Ya, semuanya jadi seperti ini. Ya, sudah kedetek semua. Sekarang kita lihat. Oke, kita perhatikan fenotipnya. Tinggi hijau ada berapa tinggi hijau? Ini adalah tinggi hijau, tinggi hijau, tinggi hijau, tinggi hijau ada 4. Tinggi hijau, tinggi hijau, tinggi hijau, tinggi hijau, tinggi hijau. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tinggi hijau. Ya, selain tinggi hijau, sekarang kita lanjut. Tinggi putih ada berapa? Tinggi putih ada di sini nih. Kasih segitiga. Nah, ini tinggi putih. Ini tinggi putih. Yang ini adalah tinggi putih. Ada berapa? Ada 3. Lanjut. Pendek hijau. Nah, pendek hijau nih. Pendek hijau ada 1, 2, ada 3. Nah, ternyata pendek hijau ada 3. Yang terakhir ada satu lagi tuh, pendek putih. Nah, ini doang nih pendek putih nih. Nah, ini dia pendek putih. Nah, ini pendek putih ada 1. Oke, maka dapat disimpulkan perbandingan fenotipnya adalah 9, 3, 3, 1. 9 untuk tinggi hijau, 3 untuk tinggi putih, 3 untuk pendek hijau, dan 1 untuk pendek putih. Kalau kita lihat dominan resesifnya, 9 untuk sifat dominan-dominan, 3 untuk dominan resesif, yang 3 lagi untuk yang resesif dominan, dan 1 hanya untuk yang resesif. Oke, itu dia. Jadi perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Oke, sekarang kita coba lagi soal contoh terakhir. Nah, contoh soal. Butina menyilangkan bunga merah dan banyak. Jumlah merah berarti merah dan banyak. Maksudnya adalah bunganya banyak ya. Dengan bunga putih yang jumlahnya sedikit di dalam satu pohon. Nah, ternyata menghasilkan 60 tanaman. Berapakah tanaman yang memiliki fenotip bunga putih dan rimbun? Oh, rimbun itu berarti di sini banyak. Oke. Ya, buahnya banyak dan warnanya merah. Tapi dia mintanya bola yang putih. Oke. Sekarang kita coba ya, kita tentukan parentalnya dulu. Parentalnya itu adalah M besar, M kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan mana? M kecil, M kecil, M kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Oke ya. Sekarang ini berarti adalah merah banyak, merah banyak. Yang ini adalah putih sedikit. Good. Nah, sekarang kita cari gametnya. Nah, gametnya oke, ini dia gametnya. Seperti biasa. Dari sini ke sini. Nah, M besar, B besar. Ini ke sini. M besar, B kecil. Dari sini ke sini. M kecil, B besar. Dari sini ke sini. M kecil, B kecil. Oh, kok jadi miring-miring begini? Oke, nggak apa-apa lah. Nah, ini gametnya. Kesini ke sini, M kecil, B kecil. Sini ke sini, sama juga M kecil B kecil. Ini sama juga M kecil B kecil. Ini juga sama M kecil B kecil. Ternyata ada cuma satu jenis. Yang di sini 4. Oke, sekarang kita coba pasang-pasangkan.
Sini ke sini. M besar, oke kata di sini aja, maka anak yang pertama modelnya adalah M besar, M kecil, B besar, B kecil. Sekarang kita gabungkan ke sini. M besar, M kecil, B kecil, B kecil. Sekarang kita gabungkan lagi. M kecil, B besar, B kecil. M kecil, B besar, B kecil. Kita gabungkan lagi yang terakhir. M kecil, B kecil, B kecil. Nah, ini perbandingan genotipnya. Ya, perbandingan genotipnya. Sekarang kita coba. Ya, ini sebenarnya warnanya apa saja? Ya, ink colornya kita rubah dulu. Nah, nyata di sini berarti adalah merah banyak ya. Kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye.